Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat, tetap sehat, tetap percayai Tuhan apapun yang terjadi, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar untuk semua janji Tuhan bisa dimanifestasikan dalam hidup kita. Walaupun Yesus pernah berkata bahwa apakah anak manusia ketika dia datang dia tetap menjumpai iman. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada seperti kesangsian, keraguan, karena memang di hari-hari terakhir ini kita sedang hidup di mana dunia sedang menuju pada kebinasaan, kehancuran. Karena itu biarlah kita tetap membangun iman kita, keteguhan kita untuk tetap percaya apapun yang terjadi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Setiap kita datang kepada Tuhan, kita tetap harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maksudnya Tuhan ada, artinya bahwa kita perlu mempercayai Dia apa adanya. Dan inilah yang membuat perjalanan Rasul Paulus dalam misinya pertama, kedua, ketiga. Kita sudah baca kemarin bahwa penjara, sengsara, aniaya menantikan aku. Iman akan membawa kita untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Iman membawa kita untuk tetap mematuhi Tuhan. Walaupun secara daging, resikonya Rasul Paulus tetap akan mengalami penderitaan. Nah, saya ingin rindu mengajak kita melihat beberapa pengajaran Rasul Paulus dari apa yang dia ajarkan sebelum dia meninggalkan para penatua di Efesus. Dari sini kita bisa belajar, dia mengatakan bahwa dia sudah memberikan teladan kepada orang-orang di Efesus, kepada para pemimpin, leader di sana. Keteladanan apa? Yang pertama kita bisa melihat keteladanan tentang ketekunan, kesetiaan. Apapun yang terjadi, Paulus tetap tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Terkadang kita karena masalah nggak cocok, masalah sedikit dalam komunitas kita, dalam gereja kita sudah kecewa, meninggalkan, kita tidak melakukan lagi apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita meninggalkan tanggung jawab, kita tidak lagi setia, kita justru berubah setia. Tapi Rasul Paulus, dia berkata bahwa dia telah memberikan teladan, dan teladan yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan, yang kalau saya boleh bacakan lagi kepada kita. Di sini dia berkata, tetapi sekarang, ayat 22, pasal 20, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat muka aku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi kita melihat keteladanannya adalah dia memberi contoh tentang kesetiaan, ketekunan, tetap melakukan apa yang harusnya dilakukan. Dia tidak menghiraukan nyawanya, dia tidak melalaikan apapun yang terjadi, dia tetap pada tugasnya. Jadi kita lihat keteladanan Rasul Paulus dalam ajarannya kepada gereja-gereja yang dia kunjungi untuk belajar tetap setia, tetap tekun. Saya mau katakan, ayo mari saudara, di hari-hari ini kita bangun ketekunan, kesetiaan kita. Karena kita tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan. Kita tidak akan pernah sampai memiliki buah yang matang kalau kita tidak tekun. Nah, Paulus tekun, kita lihat sampai akhir hidupnya. Jadi dia setia sampai akhir. Yang kedua, dia mengajarkan sebuah prinsip di sini bahwa kita perlu belajar bertanggung jawab dengan orang-orang, dengan manusia yang dipercayakan Tuhan sebagai kawanan domba untuk kita jagai, kita pelihara. Kita sedang hidup pada masa di mana orang mementingkan sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tapi di sini kita belajar dari keteladanan Rasul Paulus. Yang kedua adalah dia tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi dia belajar untuk hidupnya bagi orang lain. Bahkan dia berkorban. Jadi kita mulai belajar bagaimana cara kita hidup untuk orang lain, bagi Tuhan, lewat kita melayani orang lain. Makanya dia berkata kepada gereja di Efesus ini bahwa mereka perlu sebab itu berjaga-jagalah.
ayat sebelumnya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu yang berusaha menarik murid-murid dari jalan benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-henti menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi kita lihat keteladanan kedua adalah dia memiliki tanggung jawab dan dia ajarkan supaya kita belajar bertanggung jawab dengan orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita gembalakan. Sebenarnya pada dasarnya ketika kita percaya bertobat, Tuhan mau kita punya tanggung jawab. Pergi jadikan sekalian bangsa murid. Bertanggung jawablah kepada orang-orang yang Tuhan percayakan. Doakan mereka, temani mereka, sabar ya, penuh kasih dan penerimaan. Pengorbanan Paulus kita lihat di sini luar biasa sekali. Yang terakhir, yang ketiga, ada sebuah kata prinsip bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia tutup, dia kunci nasihat-nasihatnya dengan sebuah prinsip bahwa lebih bahagia. Jadi kalau saudara ingin bahagia sebenarnya sederhana. Banyak orang ingin bahagia dalam hidupnya, dia tidak pernah berbagi. Ingat Allah kita, kenapa kita memberi? Kenapa orang memberi itu bahagia? Karena Allah kita adalah Allah pemberi. Diberikannya lah anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak egois. Dia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal. Dia memberikan, dia berkorban. Dan apakah Tuhan menderita? Tidak. Dia berbahagia karena dia bisa menolong kita. Ini sebuah prinsip yang perlu kita dengerin ajaran Paulus dalam kita tekun setia, kita bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa. Yang ketiga, kita belajar praktek prinsip apa yang dikatakan Paulus, bahwa lebih bahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Dan ingat kenapa kita memberi lebih bahagia, karena itu karakter Allah. Memberi adalah jalan untuk kita melihat kelimpahan Tuhan, kebaikan Tuhan secara spiritual, mental, lahiriah akan datang kepada kita, mengejar dan melingkupi hidup kita. Saya teringat ketika Soleman bersalah, berdosa kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, karena bapakmu Daud, aku tidak akan memecahkan. Jadi berkat yang Soleman terima, konsekuensi yang harusnya dialami ketika dia hidup, dia tidak alamin karena Tuhan mengingat bapaknya. Bapaknya seorang yang telah memberikan hidupnya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Jadi kita lihat bahwa ketika kita memberi yang terbaik, memberi sifatnya, maka mungkin kita belum melihat balasan Tuhan. Tapi saudara, Bapak Ibu tahu, Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Kenapa kita memberi? Karena yang pertama, kita pasti bahagia. Itu karakter Kristus. Dan Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Karena itu di dalam kehidupan kita, kita belajar dari keteladanan Rasul Paulus dalam perjalanan misinya tentang ajarannya kepada gereja yang ada di Efesus ini, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Saya berdoa ada perlindungan, penjagaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Shalom.